Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak proposal terbaru Iran untuk mengakhiri konflik. Walaupun sebelumnya Washington mengklaim permusuhan berakhir lewat gencatan senjata sementara. Di saat yang sama, tekanan militer dan blokade ekonomi Amerika terhadap Iran masih terus berlangsung hingga memunculkan pertanyaan, apakah gencatan senjata benar-benar jadi jalan damai ataukah hanya jeda taktis? Situasi kian menarik karena Gedung Putih mengklaim perang telah berakhir hingga Trump tak perlu minta otorisasi baru dari Kongres. Lalu apakah yang terjadi sebenarnya? Adalah deeskalasi atau justru reposisi strategi Washington terhadap Iran? Untuk membahasnya bersama saya sudah bergabung pakar hubungan internasional Presiden University, Pak Teguh Rejasya. Selamat malam Pak Teguh, bagaimana kabarnya Pak Teguh? Kabar baik, salam dari Presiden University. Ya, Pak Teguh, kita ketahui bersama bahwa Iran sempat memberikan proposal terbaru untuk Trump. Bagaimana Anda membaca penolakan Trump akan proposal terbaru Iran ini, padahal sebelumnya Trump mengklaim juga konflik sudah berakhir? Memang kita senantiasa mendapatkan informasi yang beragam ya. Karena Trump itu kalau berbicara itu sangat tegas, sangat mengancam, dan dia itu mengagetkan karena kita sudah tahu, dunia sudah tahu bahwa dia memiliki narcissistic personality disorder ya. Tapi kata kunci yang digunakan Trump itu menakutkan saya begitu. Dia menggunakan kata kunci not satisfied, artinya sama sekali tidak puas. Kemudian dia mengkritik rezim di Iran sebagai fractured leadership atau kepemimpinan yang sedang lumpuh karena nanti akan ada keributan di antara para pemimpin di bawahnya. Kemudian dia mengatakan Iran itu nggak punya mandat untuk menggunakan nuklir untuk skala apapun. Apakah skala itu untuk damai ataupun lain dari itu. Pokoknya bagi Donald Trump ini haram. Dan saya juga takut ya ketika melihat Washington Post. Washington Post mengatakan ada dialog antara Iran dengan Amerika Serikat, tapi ternyata Iran sendiri mengatakan tidak ada dialog antara kami dengan Amerika Serikat. Seperti misalnya Kementerian Luar Negeri Iran yang disampaikan oleh Ismail Bakai itu mengatakan tuntutan Amerika Serikat itu irasional. Jadi sama-sama ini tegang ini. Iran mengatakan Amerika Serikat itu irasional, tapi Amerika Serikat juga mengatakan apa yang Iran lakukan itu tidak memuaskan bagi Amerika Serikat. Dan kalau kita melihat headline dari media namanya Truth Social, itu menakutkan. Dikatakan there will likely be more death before it ends. Jadi akan ada kematian lebih lanjut. Dan untuk itu kita hendaknya berpikir bahwa Trump itu adalah seseorang yang sangat spesial, walaupun dia mengatakan ini adalah apa ya, ceasefire, tapi belum tentu ini ceasefire begitu karena Trump itu tampaknya menggunakan momentum ini sebelum DPR Amerika Serikat memutuskan 60 hari ini dihentikan atau masih boleh lanjut dengan catatan Donald Trump memberikan pelaporan yang tertulis, tapi yang kenyataannya adalah Donald Trump ini tampaknya akan lanjut ke 30 hari selanjutnya gitu. Jadi Amerika Serikat ini bukan hanya menolak proposalnya Iran, tapi mengatakan apapun yang Iran katakan sekarang dan nanti itu tidak akan memuaskan saya begitu. Dan tampaknya sikap Amerika Serikat ini didukung oleh Admiral Brad Cooper yang mengatakan bahwa dapat mengerti posisi Amerika Serikat. Jadi ini adalah hal-hal yang membingungkan. Iran sudah siap dengan proposal perdamaian, tapi Donald Trump-nya menolak habis-habisan. Kemudian juga Donald Trump mengatakan sudah ada dialog dengan Iran, tapi dialog itu tidak ada. Dan tampaknya Amerika Serikat juga lupa bahwa sebenarnya sebelum serangan ini dilakukan 2 bulan silam itu sudah banyak sekali kritik-kritik dari personil senior Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, mantan Kepala Staf Angkatan Udara, mantan Kepala Staf Angkatan Laut, kemudian juga Joint Chief of Staff dan juga mantan Secretary of Defense. Intinya adalah Trump ini tidak berkompeten mengelola militer. Kemudian Trump dan Hegseth itu tidak profesional dan yang mereka lakukan itu sebenarnya bertentangan dengan konstitusi. Tapi inilah Donald Trump dan tampaknya konstitusi Amerika Serikat yang membingungkan kalangan DPR sendiri, di mana mereka mengatakan Anda hanya bisa bergerak kalau restu saya,
Tapi Donald Trump mengatakan justru inilah peluang eksekutif, di mana eksekutif itu bisa membawa negara kepada keadaan yang lebih baik. Tentunya Donald Trump juga seringkali mengatakan, bagaimana saya akan mengambil keputusan kalau kalau Senat dan Kongres dan juga DPR itu seringkali berubah-ubah pikiran dan orang-orangnya belum tentu ada di tempat pada saat saya membutuhkan mereka. Jadi dalam kondisi yang stalemate, yang tidak jelas bagaimana ini, Amerika Serikat menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk melakukan MAGA, Make America Great Again, walaupun dalam kenyataannya itu menjadi MIGA, Make Israel Great Again. Jadi inilah situasi yang saya pikirkan sedang terjadi di Amerika Serikat saat ini, di mana tampaknya tanpa menunggu kode-kode dari DPR, Amerika Serikat akan lanjut kepada perang tahapan selanjutnya. Dan ini yang sangat mengkhawatirkan dunia saat ini. Terima kasih. Ya, saat ini kan yang diharapkan oleh Trump adalah untuk memberhentikan Iran agar tidak mengembangkan nuklirnya begitu. Namun Iran tidak akan mungkin memenuhi permintaan dari Trump tersebut. Nah, sampai kapan kita akan melihat sikap dari Trump ini yang inkonsistensi ini? Sampai kapan ini akan berubah-berubah sikap dari Iran ini, Pak Toko? Ya, Trump ini kan adalah seseorang yang berpikir bahwa hukum internasional itu adalah versi saya, kan. Intinya might makes right. Jadi kekuatan itu menentukan hukum itu seperti apa. Kemudian dia juga akan menolak namanya multilateralism. Buat apa multilateralism? Terlalu banyak organisasi internasional dan juga negara-negara itu belum tentu mengerti saya, dan dia sudah keluar dari 60 organisasi internasional, dan dia juga tampaknya menolak adanya pihak-pihak yang mencoba memediasi, walaupun saat ini yang terbaik adalah Pakistan, sebelumnya Oman, dan ke depan tampaknya 30 hari ke depan ini dia akan benar-benar berperilaku, di satu sisi dia mengatakan, Trump ini mengatakan deeskalasi, tapi kenyataannya adalah jeda taktis, di mana prinsip-prinsip hukum internasional seperti misalnya separation of forces, kemudian prohibited acts atau tindakan yang terlarang, kemudian perlindungan umat manusia, kemudian adanya perlunya verifikasi, itu tidak akan berlaku bagi Donald Trump, dan juga dia juga tidak perlu mengatakan apa landasan dia untuk melakukan tindakan-tindakan untuk 30 hari ke depan. Dan juga dalam hal nanti dia mengatakan adanya deeskalasi ataupun apapun gencatan senjata, nanti kita akan berhadapan juga dengan wilayah yang nggak jelas begitu. Apakah ini hanya sebatas nanti pergerakan angkatan laut dia hanya berada di sekitar Teluk Parsi, atau berada lebih jauh lagi di Timur Tengah, ataupun nanti dikaitkannya dengan perangkat militer Amerika Serikat yang ada di belahan-belahan dunia lain begitu. Dan saya sangat berharap dia tidak menggerakkan organisasi-organisasi lain seperti Board of Peace, kemudian aliansi militer yang sudah ada seperti Quad, AUKUS, kemudian juga ANZUS, kemudian perjanjian militer bilateral Amerika Serikat, Korea Selatan, Amerika Serikat Jepang, Amerika Serikat Taiwan. Semoga itu tidak sampai ke sana begitu. Karena yang kita perhatikan sekarang yang Donald Trump lakukan adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip penanganan konflik, dan juga dia tidak akan terikat pada UN Charter, juga tidak akan terikat pada The Hague Regulations, dan dia juga tampaknya juga tidak hirau begitu, walaupun negara-negara lain mengatakan seperti Iran mengatakan ini gencatan senjata yang sangat rapuh ya, dan berpotensi konfliknya meningkat. Kemudian Trump juga tidak sensitif pada saat China juga mengatakan gencatan senjata ini sangatlah berbahaya bagi dunia, terutama sekali bagi negara-negara yang punya ketergantungan energi. Kemudian juga Trump juga tampaknya tidak peka atas Rusia, di mana Rusia mengatakan janganlah kita berharap akan menang secara militer, karena kemenangan militer itu akan berdampak luar biasa pada negara-negara di seluruh dunia. Kemudian untuk menengahinya, Rusia mengatakan istilahnya itu uranium storage. Jadi kalaupun nanti ada intervensi ataupun ada konsultasi dengan International Atomic Energy Agency, tampaknya Rusia bersedia menjadi penengah. Penengah ini yang harus dibahas lebih lanjut. Apakah penengahnya itu membatasi persentase dari uranium yang diperkaya tersebut, atau sampai batas-batas tertentu, apakah sampai 20%, 40%, atau hanya berhenti antara 5% sampai 20%, dan apakah nanti
nanti stok-stok Iran itu akan berada di Rusia dan nanti akan digunakan oleh Iran dengan sepersetujuan dari International Atomic Energy Agency ataupun barangkali ada larangan-larangan lanjutan dari Amerika Serikat, tapi tampaknya Rusia siap untuk menjadi istilahnya tuh penengah untuk urusan nuklir ini karena Rusia memang memiliki kemampuan yang tinggi di sektor nuklir. Terima kasih. Di satu sisi Amerika mengatakan bahwa hostilities atau permusuhan sudah berakhir. Tapi di sisi lain blokade dan tekanan militer telah berjalan juga. Dari pengamatan Pak Tugu sendiri, apa pesan yang ingin dikirim oleh Washington? Washington ingin mengatakan bahwa saya siap untuk perang ya, untuk perang lebih lanjut walaupun kalaupun dia mengatakan ceasefire itu kan kesannya sangat lipstick ya, sangat halus ya. Intinya dia mencoba meyakinkan dunia bahwa Amerika Serikat adalah sumber perdamaian, bukannya muasal dari istilahnya itu adalah part of Amerika Serikat bukan we are not part of the problem but we are part of the solution. Jadi ini pesan yang Amerika Serikat ingin sampaikan kepada dunia ya. Tapi dengan tekanan militer yang berlangsung saat ini, tentunya ini kan menunjukkan superioritas angkatan laut dia kan. Kita lihat sama-sama dalam kerangka Epic Fury itu, Amerika Serikat sudah menurunkan banyak kapal induk ya, misalnya USS Abraham Lincoln, kemudian USS Gerald Ford, kemudian ada lagi USS George Bush, kemudian juga kapal landing namanya amphibious landing namanya USS Tripoli yang bisa menurunkan 2.200 personil sekaligus, plus ada juga 50 ribuan personil militer Amerika Serikat yang standby di Timur Tengah. Dan kita juga belum melihat apakah basis-basis yang dihancurkan oleh Iran lewat peluru kendali balistik itu masih berfungsi atau tidak. Jadi ini adalah pesan yang Amerika Serikat katakan kepada dunia, juga terutama sekali kepada Iran, bahwa kami siap selanjutnya walaupun proposal Anda itu tidak memuaskan kami, tapi kami bersiap juga berdiskusi dengan Anda lebih lanjut, tapi kami sudah siap untuk memaksakan bahwa 10 poin Anda itu tidak relevan bagi kami. Itu kira-kira pesan Amerika Serikat. Dan juga kita melihat bahwa kalau kita berbicara blokade ini, kita tentunya akan melihat kemampuan Amerika Serikat untuk melakukan blokade itu. Kita belum tahu apakah akan secara keras ataupun lunak ya. Kalau lunak itu bisa berarti peringatan-peringatan lewat sinyal telekom, kemudian penggunakan lewat sinyal-sinyal telekom. Tapi kalau keras itu kan bisa berarti penghadangan secara militer. Di sinilah kita melihat bahwa ada potensi Amerika Serikat menurunkan namanya US Central Command yang saat ini sudah berhasil sudah sangat berhasil memaksa kapal-kapal sipil itu untuk pindah dari jalur. Kemudian juga Amerika Serikat tampaknya dalam blokade ini juga akan berpikir-pikir apakah nanti mencari transit yang netral bagi negara-negara tertentu, untuk Irak misalnya, untuk Kuwait misalnya, karena bagaimanapun juga walaupun blokade ini dilakukan, Amerika Serikat senantiasa melakukan politik pecah belah atau divide and rule atas negara-negara di Timur Tengah ini. Nah, tapi yang jelas adalah blokade ini bagi Amerika Serikat itu harus dilaksanakan terus, karena sudah merontokkan ekonomi Iran hampir 5 miliar US dollar selama seminggu terakhir ini. Jadi ini adalah yang kita harus waspadai, dan tentunya Amerika Serikat juga berpikir bahwa dengan adanya blokade ini akan meningkatkan. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan lagi kembali dialog kita nantinya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News TV One.